Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai perusahaan IKEA. IKEA ini didirikan oleh seorang anak petani berusia 17 tahun bernama Ingvar Kamprad pada 28 Juli tahun 1943 tepatnya di Swedia. Toko IKEA ini menghadirkan rangkaian perlengkapan rumah tangga yang didesain dengan baik dan fungsional melalui pengembangan quality control yang ketat dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Ivar saat kecil ini telah menderita disleksia dan suka berbisnis. Ia mulai bisnis ini dengan menjual korek api ke tetangga dengan keuntungan yang dijadikan tambahan modal untuk membeli barang lainnya. Lalu pada usia 17 tahun, Ivar ini telah bekerja keras di sekolah sehingga ayahnya menghadiahnya sejumlah uang kecil. Ia menggunakan uang itu untuk mendirikan IKEA, sebuah perusahaan furnitur terjangkau yang berlandaskan pada kepraktisan dan desain minimalis. Ada cerita di balik nama IKEA. I dan K adalah Ingvar Kamprad, yaitu nama pendiri. E dan A adalah Elmtaret dan Agunaret, yaitu nama peternakan dan nama tempat desa yang ia tinggali. Saya di sini akan melanjutkan sejarah perusahaan IKEA, yaitu historinya IKEA. Pada tahun 1943, IKEA awal berdiri dibangun untuk menjual barang-barang kecil seperti pena, dompet, dan bingkai foto. Pada tahun 1948, IKEA menjual barang-barang furniture seperti kursi, meja, dan lemari. Pada tahun 1955, IKEA merancang furniture khas untuk dijualnya. Nah, pada tahun 1958, IKEA membuka toko furniture dan kafeteria. Lalu pada tahun 1963, IKEA membuka cabang atau ekspansi internasional di berbagai negara dan benua. Pada tahun 1990, IKEA fokus terhadap keberlanjutan seperti menggunakan kayu dari berbagai sumber yang bertanggung jawab dan daur ulang. Pada tahun 2020 saat ini, IKEA memiliki 473 toko dari 50 negara dan 5 benua dengan fokus pada keberlanjutan, inovasi teknologi, dan desain yang tetap terjangkau. Akan memaparkan pengaruh budaya IKEA. Budaya perusahaan sangat mempengaruhi cara kerja dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap individu dalam organisasi. Nah, IKEA sebagai perusahaan global memiliki beberapa nilai inti yang menjadi dasar dalam setiap aktivitasnya. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan visi dan misi IKEA, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung tujuan bersama. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebersamaan. Nilai ini sangat penting di IKEA karena menciptakan rasa saling percaya dan mendukung antar karyawan. Yang kedua, peduli terhadap manusia dan bumi. IKEA berkomitmen untuk memberi dampak positif tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Ketiga, kesadaran terhadap biaya. IKEA berusaha agar setiap orang dapat memiliki rumah yang nyaman dan fungsional dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk yang ditawarkan. Nilai perusahaan IKEA. 4. Kesederhanaan. IKEA mengutamakan cara kerja lugas dan bersaja sebagai warisan budaya Swedia. 5. Perbarui dan tingkatkan. IKEA terus berinovasi dan mencari solusi untuk tantangan masa depan. 6. Berbeda dengan makna. IKEA mendorong pemikiran tidak konvensional dan inovasi. 7. Tanggung jawab bersama. IKEA memberdayakan individu dengan berbagai tanggung jawab. 8. Memimpin dengan contoh. IKEA menempatkan nilai manusia di atas kompetensi dan pengalaman. Selanjutnya yaitu budaya perusahaan IKEA. Perusahaan IKEA mencerminkan pola perilaku kebiasaan dan cara kerja yang berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Hal ini mencermin dalam sikap, tradisi, dan praktik kerja sehari-hari. Saya akan melanjutkan dari bagian sebelumnya. Yang pertama adalah kesederhanaan dan merakyat atau biasa disebut down to earth. Di IKEA beberapa karyawan
antara lain adalah sangat sederhana dan merakyat. Yang kedua adalah inovasi berkelanjutan. IKEA memadukan kreativitas dengan keberlanjutan. Yang ketiga, kerjasama tim. Di IKEA, kerjasama tim sangat diunggulkan dikarenakan setiap karyawan memiliki idenya masing-masing agar terjadi keefektivitasan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, fokus pada pelanggan. Di IKEA sistemnya adalah berfokus kepada pelanggan atau konsumen agar konsumen merasa lebih puas terhadap pelayanan IKEA atau kualitas yang diberikan IKEA. Yang kelima, keberagaman dan inklusi. Di IKEA, para karyawan tidak dilihat dari latar belakang atau gender, yang penting adalah skill atau individu mereka. Yang terakhir adalah orientasi pada keberlanjutan. Jadi kesimpulan dari teman-teman yang sampaikan tentang budaya perusahaan IKEA berkembang dari usaha kecil menjadi merek furnitur global berkat nilai-nilai inti seperti kebersamaan, kepedulian pada lingkungan, kesederhanaan, dan inovasi berkelanjutan. Budaya kerja IKEA menekankan sikap rendah hati, kerjasama tim, fokus pada pelanggan, keberagaman, dan kepemimpinan yang memberikan teladan. Dengan memadukan desain kreatif, keberlanjutan, dan efisiensi, IKEA berhasil menciptakan produk berkualitas yang terjangkau, menjadikan pelopor industri furnitur terbesar di dunia.